untuk rumusnya di halaman 8.13 juga. Jadi MSSR-nya itu adalah SSR per R dikurang 1. Jadi SSR-nya tadi udah kita cari, R dikurang 1-nya juga sudah kita cari. Oke, kita lihat. 65 dapat dari mana? 65 SSR itu kan 130. R dikurang 1 kan 2, berarti dia 130 dibagi 2. Dapat dia 65. Nah, untuk yang MSSU yang dia 7,83 sama, dia dapat dari SSU per R dikurang R dikali N dikurang 1. Jadi dia dapatnya 94 dibagi 12, dapat dia 7,83. Oke, sampai di sini, sampai di min sum of square. Boleh dimengerti atau masih ada yang ini? Saya rasa jelas ya. Saya rasa jelas untuk itu. Nah, kemudian dia ada di rasio F. Rasio F dia ada 65 per 78.3. Coba lihat itu dapat dari mana? Untuk rasio R, EF. Nah, itu dia varian yang dijelaskan per varian tak dijelaskan. Yang itu ada di rumus 8.13. Jadi dapat lagi 65 per 7,83, dapat di 8,3. Jadi nilai probabilitasnya itu P adalah 0,001 lebih kecil daripada 0,01. Oke. Untuk mencari nilai dari variasi sum of square SR sampai rasio F, cukup paham atau masih kurang paham? Boleh, untuk pertanyaan boleh diketik langsung di conversation. Halo, untuk yang nilai daripada probabilitasnya itu yang 0,001 P lebih besar daripada 0,001 atau lebih kecil daripada 0,01 itu nggak ada cara mencarinya karena itu sudah ditentukan untuk nilai probabilitas. Jadi sama seperti halnya dengan derajat kebebasan yang sudah kita pelajari pada TTM 2, itu kan sudah awalnya sudah ditentukan, dia derajat kebebasan yang diminta adalah 95%. Memang sudah ditentukan dari awal. Nah, jadi dia ada 5%, 2,5 untuk bagian kiri dan 2,5 untuk bagian kanan sesuai dengan rumus alfa dibagi 2. Jadi untuk ini juga sama, dia tidak ada cara mencarinya, nggak ada, dia udah ditentukan langsung. Oke ya, sama ya semua pertanyaannya ya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian kasus sampel yang tidak sama banyak. Nah, namun di sini ini sama, ini nggak beda-beda jauh dengan yang tabel ANOVA tadi, cuman di sini dicantumkan rumusnya saja sama, mencari SSR, SSU, MSSR, MSSU, varian yang dijelaskan tidak dijelaskan ini sama, maka untuk yang bagian ini dia tidak dicantumkan lagi contoh soalnya karena dia sama mencari. Oke ya, berarti kita bisa lanjut ke bagian analisis varian 2 faktor. Nah, coba lihat, buka. Nah, ini kan latihan lagi semua. Itu ini untuk analisis 2 faktor yang kita coba buka di halaman 8.26. Untuk semuanya buka halaman 26. Oke. Kita bisa lihat di situ varian analisis varian 2 faktor. Nah, di situ ada dijelaskan bahwasanya rasio F pada pembicaraan sebelumnya diperbesar dengan cara memperkecil penyebutnya. Ya, jadi sama, ini enggak sulit-sulit juga, cuman dia lebih banyak angkanya. Lebih banyak angkanya daripada yang tadi.
Itu ini sama, cara ada mesin juga, contohnya masih mesin. Nah, sampelnya juga masih 5. Untuk XI nya sama, cara mencarinya rata-rata dari mesin pertama, rata-rata dari mesin kedua 56, rata-rata dari mesin ketiga 51, dan rata-rata dari ketiga mesinnya masih 52. Yang beda itu di mana? Yang beda itu di tabel 8.8. Coba semuanya lihat tabel 8.8 di halaman 8.27. Oke. Nah, di sini bedanya ada di rata-rata, ada di yang itu rata-rata tiap operator X titik J itu. Nah, itu 55, 51, 49, 54, 51. Semuanya kelihatan ya, dapat ya. Nah, itu dapat dari mana sih? Kan gitu. Nah, coba pakai kalkulatornya, diuji kebenaran dari masing-masing. Itu ada 53 tambah 61 tambah 51 bagi 3. Benar nggak 55? Jadi dia itu pengujiannya itu dari tiga mesin itu diuji secara vertikal gitu semuanya. Coba semuanya diuji benar nggak itu dapatnya 55, 51, 49, 54, 51. Coba ya semua ya. Nanti siapa yang udah selesai langsung kasih respon di conversation. Oke, benar ya Mbak Sumartin dan Karsiti udah selesai. Oke, benar ya Mbak ya. Semua Mbak Sumartin, Karsiti dan Mbak Rika udah jelas, itu semuanya benar. Nah, kemudian ada lagi yaitu coba buka di halaman 8.28. Nah, itu ada lagi SSR, SSC, SSU. Nah, itu sama tadi, cara mencarinya juga sama. Nah, saya di sini mau menjelaskan dulu. Nah, cuman di sini dia lebih terperinci. Mereka buat lebih rinci lagi. Nah, penjabaran rumus di halaman 8.28 mereka buat di halaman 8.29. Oke, kita lihat, kita perhatikan satu-satu. Untuk yang SSR di halaman 8.29, rumusnya itu adalah C sigma dari I sama dengan 1 sampai R dikali X rata-rata dari I sampai X rata-rata daripada X bar daripada ketiga mesin. Nah, itu dapat C-nya itu ada berapa? C-nya ada 5. 5 itu adalah itu yang kelima sampel yang tadi. Nah, 49 dikurang 52 masih sama caranya ya. Dikuadratkan, kemudian 56 dikurang 52. Caranya juga masih sama, 51 dikurang 52 dikuadratkan dapat dia 130. Masih jawabannya juga masih sama yang tadi. Nah, untuk mencari SSC-nya, SSC-nya itu X rata-rata dari I dikurang X rata-rata daripada ketiga mesin dikuadratkan. Nah, R-nya ada berapa? R-nya 3 ya. Tadi jumlah mesinnya ada 3. 55 dikurang 52 itu kenapa 55? 55 dapat dari mana? 55 didapat dari rata-rata yang ke 5 mesin tadi, yang tadi dijumlahin secara vertikal. 53, 61, 51 dapatnya 55. Nah, itu 55 dikurang 52. 52 itu didapat dari nilai rata-rata setiap dari ketiga mesin. Nah, kemudian dilanjut lagi, 51 dikurang 52, 49 dikurang 52, 54 dikurang 52, dan terakhir 51 dikurang 52 kuadrat dapat dia 72. Nah, untuk SSU ini dia semua. Kalau tadi semua berarti dia ada 15 ya, sama seperti yang tadi kita lakukan juga di kegiatan belajar 1. 53, coba lihat di mesin 1 ada 53, 47, 46, 50, 49. Jadi itu semua itu dikurangin satu per satu, berarti dia 53 dikurang 49. Jadi dia ini XIJ dikurang X rata-rata I dikurang X rata-rata J ditambah X rata-rata dari 3 mesin. Oke, XIJ berapa? 53. XI rata-rata berapa? 49. X rata-rata J berapa? 55, yang di bawah, yang 5 tadi tuh, yang vertikal kita cari. X rata-rata 2 berapa? 52. Jadi semuanya itu dimasukkan per data. Tambah lagi 47, begitu juga dikurang 49, dikurang 51, dikurang 52. Tapi dia per kolom. Oke? Sampai 66, 46, 50 juga begitu, 49, 61, semuanya sama. Oke, Mbak Karsiti, saya ulangi. SSU itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai R, J sama dengan 1 sampai C, di mana XIJ
XIJ itu yang mana? XIJ itu dia 53, mesin pertama yang 53, oke? 53. Ikutin ya, itu ada 4 dikurang 49. Nah, 49 itu apa? XI. Kita cocokkan sesuai rumus. XIJ-nya 53. XI-nya berapa? XI-nya 49. XI itu dia rata-rata tiap mesin. Yang paling didapat dari dia paling kanan yang 49. Dikurang X rata-rata J. X rata-rata J itu 55. Didapat dari mana? Itu 55 itu diambil dari yang rata-rata setiap mesin. Yang dari mesin 1, mesin 2, mesin 3 yang tadi 53, 61, 51 yang kita ambil rata-ratanya secara vertikal itu kan ada 55. Kemudian ditambah 52 ditambah X rata-rata yang ada garis 2 di atas 52. Nah, itu dia. Untuk yang dalam kurung pertama bisa dipahami Mbak Karsiti? Udah dapat nggak nilai-nilainya dapat dari mana? Oke, sama untuk yang kedua kita kasih contoh yang kedua lagi ya. Ini yang 47. XIJ ada di 47. Dikurang XI rata-rata 49 masih tetap. Oke. Dikurang 51 didapat dari yang 47 ditambah 55 ditambah 51 dibagi 3. 51 ditambah 52 didapat dari X rata-rata daripada ketiga mesin. Oke, Mbak Sumartin dapat, Mbak Karsiti dapat. Gimana dengan Mbak yang lain dan Mas yang lainnya? Bisa diikutin yang untuk SSU, coba diamatin dulu pelan-pelan. Oke, Mbak Rika bisa dipahami juga, Mbak Sri Marianti juga dapat, Mbak Yeni Rahman dapat, Mbak Sumartin dapat. Yang lain saya rasa bisa dipahami ya. Nanti dari semua nilai yang sudah setelah itu dijumlahkan semua, nah itu dapat nanti dia 22. Jadi bisa diuji, itu bisa diuji. Dan juga kalau kita mau lihat itu jumlahnya dalam kurung itu ada 15. Nah, kenapa ada 15? Karena dia jumlah sampelnya itu dari ketiga mesin itu 15. Karena setiap mesin punya 5 sampel. Jadi didapatnya 15. Oke, untuk SSU bisa dipahami. Dari SSR, SSC, SSU saya beri waktu 1 menit. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Nó là mùa riêng mình có thế này. Sông Loan không? Hả? Không có sông Loan này có luôn. Sông Loan là cái gì không? Nghe gì dịp nhẹ tắt rồi hát tắt thấy không? Gõ sông Loan Là không tự nhiên lại cầm cái sông Loan đứng trước bậc cái sông thì ám ảnh làm cái từ đời mà nó lên xuất hiện lên vượt qua hết rồi. Sông nào đây? Không nói không đó. Ống hả? Cho ống tượng ra rồi đó. Tự nhiên tiếng Sông Loan
tắt đâu Cái đó gọi là gì? Xong đã hẳn xong luôn xong xong luôn loa. Xong loa. Oke, saya rasa nggak ada yang bertanya. Untuk ini ya, iya Mbak Sumartin, tadi saya coba beri waktu untuk teman-teman yang lain. Apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke, saya rasa ini clear untuk SSU, SSR, SSC. Oke ya. Nah, kita lanjut ke halaman 8.30. Nah, di sini ada penjumlahan, namanya disebut dengan SS. Nah, SS itu adalah penjumlahan dari SSR ditambah SSC ditambah SSU. Nah, itu didapat dari 130 tambah 72 tambah 22 dapatlah 224. Derajat kebebasannya juga dapat dihitung ya untuk antar mesin. Itu dia R dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 dapat dengan 2. Untuk perbedaan antar operator antar kolom, C dikurang 1 berarti dia C itu udah 5 tadi, 5 dikurang 1 4. Nah, untuk perbedaan variasi residu, nah itu ada R dikurang 1, C dikurang 1, R dikurang 1, 3 dikurang 1, 2, C dikurang 1, C nya 5, 5 dikurang 1, 4, jadi dia 2 dikali 4, 8. Jadi totalnya adalah RC dikurang 1, R tadi 3, C tadi 5 dikurang 1, 3 dikali 5 dikurang 1 dapat 14. Oke. như nó viết này như thế này cái nước Oke ya, nah kemudian kita disuruh mencari mean sum of square. Nah, untuk mean sum of square ini sama ya, kita itu dapat ada rumusnya lagi. Itu bisa ada juga di rumusnya di halaman 8.28. Nah, sợ quá phải chửi gì không tapi di situ dijabarkan lagi bạn lộn quá untuk ininya, untuk pencarian rumus MSSR-nya. Nah, di situ ada SSR per R dikurang 1. Jadi SSR-nya tadi dapat 130, R dikurang 1 dapat 2, dapat 65. Untuk MSSC-nya itu sama juga, SSC-nya tadi dapat 72, 72 dibagi C dikurang 1 4, 18. Dan untuk MSSU-nya SSU dibagi R dikurang 1 dikali C dikurang 1, jadi dapat 22 dibagi 8 sama dengan 2,75. Oke. Untuk di sini ya, untuk cari MSSR. Halo Mbak Sumarti, udah jelas? Halo. Oke, jelas ya. Nah, kemudian sama langkah terakhirnya itu adalah menghitung rasio F. Nah, menghitung rasio F itu adalah varian dijelaskan oleh mesin per varian yang tidak dijelaskan. Jadi untuk varian yang dijelaskan itu ada 65, MSSR-nya dapat 65. Nah, untuk MSSU-nya dapat 2,75, jadi dapat dia 23,6. Ya, nah sama juga di sini. Untuk perbedaan setiap operator dia beda lagi. Nah, ini yang 23,6 ini untuk mesin. Nah, kemudian ada lagi dia untuk perbedaan tiap operator. Jadi dia ada MSSC per MSSU 18 per 2,75. Didapatlah dia 6,5. Oke. Untuk rasio F-nya jelas semuanya. tức là nhà con đang đấu giá nhà bị gái hiểu không nhưng mà chỉ như là nhìn là cái tụi này không Jelas ya. Nah, di sini dia sudah diketahui bahwasanya F hitungnya adalah 23,6. 23,6 didapat dari ini pengujian perbedaan mesin. Nah, dibandingkan terhadap tabel dengan diferensiasi 2 dan 3. Nah, jadi dapatlah dia 8,65. Oke. Nah, pengujiannya itu F 0,01 itu lebih kecil daripada F hitung 23,6. Berarti mesin-mesin tidak berbeda secara signifikan. Nah, itulah dia kesimpulannya. Sama untuk yang tiap operator juga begitu. Didapati bahwasanya dengan menggunakan derajat keyakinan 5%, H0 ditolak, maka terdapat perbedaan operatornya cukup signifikan juga. Oke. Sampai di sini ini akhir dari modul 8. Kita bisa lanjut ke modul 9.
8,65 Ulang ke mana? 8,65 didapat dari mana Bu? Yang mana ya Mbak ya? Nghe ngáp phải thú rồi. Đi. Oh, yang 8,65 yang F-nya 0,001 itu. Nah, itu diperoleh dari angka terdekat dari 2,8 alfa, yaitu didapat dari tabel probabilitas, Mbak. Jadi dia diketahui, dia itu nggak bisa, itu nggak kita hitung, cuma dia diketahui diambil dari tabel. Jadi diambillah dia angka terdekat dari yang menunjukkan rasio F hitung itu dari 23,6. Jadi nggak dihitung di sini. Oke ya, oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Untuk yang angka indeks, jadi untuk semua perhitungan udah clear ya, yang di bagian yang di modul 7 ya. Đi con cờ bây giờ. Bạn đã sắp sinh. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian angka indeks. Oke, buka bukunya halaman. Angka indeks ini juga banyak hitung-hitungannya, cuman gak rumit sih. Gak rumit bener. Kita bisa ada gitu, dia sedikit juga. Halo, Mbak Rika, udah bisa dengar suara saya? Dạ. Em đi dẫn đi. Halo Mbak. Sao cùng bị trang điểm một cái điểm để Oke. Untuk angka indeks, sebelum masuk ke soal, nah di sini banyak nanti rumus juga. Jadi banyak rumus, banyak soal juga, sama ya. Nah, di sini saya mau jelaskan dulu apa itu pengertian angka indeks. Nah, angka indeks merupakan peralatan statistika yang sangat populer untuk mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel ekonomi. Jadi, ada beberapa metode penyusunan indeks harga. Yang pertama itu adalah indeks harga tidak tertimbang. Nah, untuk indeks harga tidak tertimbang itu dibagi dua lagi. Apa itu? Metode agregatif sederhana dengan metode rata-rata dari angka relatif. Nah, untuk itu, untuk yang kedua bagian ini. Nah, setiap metode dia ada rumusnya. Untuk metode agregatif sederhana, dia ada rumusnya, yaitu IA itu agregatif sama dengan sigma PN. PN itu harga pada tahun per sigma P0. P0 itu dia harga pada periode dasar. Oke, kita lihat ini acuannya ada di tabel 9.1 di halaman 9.2. Oke, di situ ada jenis barang beras, daging, gula pasir, telur ayam, dan ikan asin. Itu ada P itu price, makanya disebut harga. Price dari tahun 2009 ada 6.000, 20.000, 10.000, 9.000, 13.000. Dijumlahkan semuanya dapat 58.000. Sama untuk yang harga P 2010 itu ada 7.000, 25.000, 12.000, 10.000 dan 15.000, dijumlahkan semua dapat 69.000 ya. Nah, untuk rumus pencarian agregatif sederhana itu ada PN, sigma PN dibagi sigma P0. Nah, sigma PN dia dapat 69.000 dan P0 dia dapat 58.000. Jadi 69.000 dibagi 58.000 dikali 100 dapat 118,97. Oke, kemudian nggak beda jauh dari metode rata-rata dari angka relatif. Jadi ini sama dengan sigma PN dibagi P0 dikali 100 per K. K itu adalah banyak macamnya barang. Jadi di sini ada 5 macam barang ya, yaitu ada beras, daging, gula pasir, telur ayam, dan ikan asin. Nah, PN-nya berapa? PN-nya itu per P0 itu dikali 100. Nah, itu tadi sudah kita dapat itu dari angka relatif.
Itu rumus IA, PN per P0 dikali 100. Nah, per K. Jadi di sini kita tinggal coba lihat di halaman tabel 9.2 juga. Nah, indeks harganya itu ada itu lagi, dia 5 jenis barang, yaitu daging ayam, gula pasir, telur ayam, ikan asin. Sama ya, sama, cuma di sini ditambahin satu tabel, yaitu PN per P0 kali 100. Nah, itu dia dapat 588,05. Jadi PN per P0 dikali PN per P0 dikali 100. Coba untuk semuanya diambil kalkulatornya. PN-nya kan ada 7.000, P0-nya kan 6.000. Coba dia dulu, karena dia PN per 0 per P0, berarti dia 7.000 dibagi 6.000. Benar nggak hasilnya 116,67? Coba semuanya ambil kalkulator, coba dites. Sau bài này nó nhẹ nợ bên không? Ê, có một Không gì đâu. Để một chiếc sân kia, một chiếc này, một chiếc sân, một chiếc sân. Đi dài lại. Itu benar nggak semuanya? Coba dites semuanya benar nggak, atau ada yang salah ketik? Dari yang 1 sampai 5, yang dari setiap jenis barang. Oke, udah benar ya. Benar untuk yang itu semuanya udah benar. Berarti dapatlah dia setelah dijumlahkan 588,05. Oke, kita bisa cari hasilnya I sama dengan 588,5 per 5. Nah, kenapa? Karena untuk mencari metode rata-rata dari angka relatif tadi kan I sama dengan PN per P0 kali 100 per K. Jadi dia di PN per P0 kali 100 kan ini di tabel di kolom nomor 4. Dapat 588,05 per K. K-nya kan jenis barang 5. Jadi dapatlah dia 588,05 per 5. Dapatlah dia 117,61. Oke, Mbak Yeni Rahman dapat untuk yang telur ayam doang koma ini. Telur ayam. Oke, ya nggak apa-apa sih Mbak kalau itu. Karena dia beda tipis doang. Sebenarnya itu 1,11. Itu dia sebenarnya 1,11. Tapi hasilnya benar kan Mbak ya? Benar kan hasilnya 588,05? Bedanya di mana, Mbak? Coba semuanya dijumlahkan dulu semuanya dari atas sampai ke bawah, benar nggak hasilnya segitu? Kalau tidak, biar kita ganti.